Yes. Saya dua ada sebutkan kemarin kan? Ini doa dari Ibnu Qayyim rahimahullah. Nah, gimana? Jadi nama itu bisa terpecah darinya dari, kalau dia mutaaddi terpecah darinya dua, sifat dan fi'il. Sifat dan fi'il. Kalau nama itu menunjukkan lazim saja, maka terpecah darinya sifat saja. Iya, sifat saja. Nah, fi'il ini dikatakan apa? Asarnya, muqtadonya. Iya, muqtadonya. Oleh karena itu kalau dia lazim atau dia mutaaddi, dia ada tiga penunjukan, tiga dalalah. Penunjukan terhadap nama itu sendiri, kemudian sifat dan perbuatannya. Iya, perbuatan ini berkaitan dengan selainnya, dan adapun lazim terpecah darinya atau diambil darinya dua saja, penetapan nama dan sifat yang terkandung padanya. Adapun fi'ilnya tidak, karena dia dari nama-nama yang lazim. Taib. Sekarang kita masuk di faedah keempat. Ini agak sedikit berpikir ini. Ya. Kata beliau, al-qaidatur rabi'ah, dalalatu asma'illahi ta'ala ala dzatihi wa sifatihi takunu bil mutabaqah wa bit tadammun wa bil iltizam. Ya. Jadi ini kaidah sebenarnya digunakan oleh ahlul kalam dan orang-orang usuliyin. Kemudian digunakan juga oleh ahli sunnah wal jamaah, tapi untuk membantah ahlul bid'ah. Untuk membantah apa? Ahlul bid'ah. Jadi ahli sunnah wal jamaah kadang menggunakan hal-hal yang di luar dari diambil dari kalam dari ahlul bid'ah, tapi gunanya untuk membantah mereka. Oleh karena itu tatkala mereka datang dengan penamaan atau mereka menamakan sifat, mensifati Allah Subhanahu wa taala atau menamakan satu nama, itu kita ambil dari nama itu, kemudian kita bantah. Dari nama itu sendiri dari sisi bahasa dan pendalilan dari Al-Qur'an dan Sunnah. Jadi kata beliau, nama Allah Subhanahu wa taala itu penunjukan terhadap zat sifatnya itu dengan mutabaqah. Dengan apa? Mutabaqah. Jadi mutabaqah itu lafaz yang menunjukkan terhadap seluruh makna, dan seluruh bagian-bagian makna. Dia menunjukkan semua makna dan bagian-bagiannya. Tidak ada yang tersisa. Kalau bitadammun itu lafaz yang menunjukkan sebagian saja, tidak semuanya. Sebagian saja, akan datang contohnya. Karena beliau di sini rahimahullah tidak menjelaskan, tapi datang dengan contoh. Datang dengan contoh, tidak menjelaskan maksud atau ta'rif dari mutabaqah. Wabil iltizam itu lafaz yang menunjukkan terhadap apa yang di luar dari lafaz itu. Makna yang menunjukkan di luar dari lafaz itu. Maknanya tidak ditunjukkan oleh lafaz itu sendiri, tapi terlihat dari hal yang di luar dari lafaz itu. Di luar dari lafaz itu. Akan datang contohnya. Jadi intinya kalau mutabaqah itu mencakup semua bagian. Semua bagian. Kalau dalam satu benda, kita katakan seperti ini. Dikatakan ini botol, penunjukannya terhadap mutabaqah mencakup semuanya. Dari plastiknya, airnya, penutupnya, semuanya. Ya kan? Kalau bitadammun itu penunjukan lafaz tapi sebagiannya saja, seperti penutupnya saja, atau plastiknya saja, atau airnya saja. Adapun biltizam ini lafaz yang menunjukkan terhadap apa yang di luar dari botol ini. Ini keharusannya. Kalau dikatakan apa keharusannya? Adanya botol ini berarti menunjukkan ada yang membuatnya. Ini dia. Ini namanya iltizam. Inilah yang paling penting untuk kita pahami.
Iya, dalam permasalahan nama dan sifat. Karena ada ahlul bid'ah, iya, di antaranya Al-Asy'ariyah, itu menetapkan nama atau sifat Allah Subhanahu wa taala itu dengan iltizam. Iya. Iltizam. Jadi dia lihat sesuatu dikatakan makhluk ada. Ya kan? Makhluk ada. Berarti ada yang menciptakan. Kemudian makhluk berbeda-beda. Ada yang tinggi, ada yang putih, ada yang hitam, ada yang pendek. Berarti Khalik ini memiliki apa? Qudrah, masyiah. Iya. Kemudian kalau dia pencipta, dia memiliki qudrah, masyiah, berarti dia hidup. Sudah berapa? Sifat. Kalau dia hidup, iya, berarti dia mendengar, melihat, bicara. Itu caranya mereka. Jadi dia tidak ada dalilnya. Ya, Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan sifat dengan dalil. Ya kan? Ahlul bidah menetapkan sifat dengan akal. Sufi menetapkan sifat dengan al-manam, mimpi, dan sesuatu yang tersingkap ya, dari hati, pandangan dia, mata batin dikatakan begitu. Nah, itu mereka cara apa? Menetapkan sifat. Ahlussunnah wal Jamaah tidak, akan datang nanti bahwasanya nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala itu tauqifiyah. Enggak boleh lewat dari situ. Enggak boleh lewat dari situ. Jadi paham sampai sini toh? Apa itu tadammun, apa itu mutabaqah, dan apa itu iltisam. Kita masuk contoh. Misalnya dzalik al-Khaliq, ini nama, ya kan? Ini nama. Perhatikan. Yadullu ala dzatillah wa ala sifatil khalq. Jadi kata Khaliq, nama dari Khaliq ini menunjukkan makna zatnya Allah, zatnya al-Khaliq, dengan sifat yang terkandung pada nama itu, yaitu apa? Al-Khalq. Berarti mencakup dua makna, ya kan? Dua hal dalam satu lafaz. Ini namanya apa? Mutabaqah. Iya. Jadi kalau ada nama Al-Alim, pertama menunjukkan terhadap zat. Yang kedua sifat, yaitu Al-Ilm. Ini kata mutabaqah karena mencakup semuanya. Mencakup dua, nama dan zat dan apa? Sifat. Wa yadullu ala dzati wahdiha, perhatikan. Kalau menunjukkan terhadap zatnya saja, dikatakan Khaliq, menunjukkan zat Allah Subhanahu wa taala, maka ini dikatakan apa? Bitadammun. Jadi kalau dia menunjukkan zat saja atau sifat saja sendirinya, dikatakan apa? Tadammun. Kalau menunjukkan duanya, zat dan sifat, dikatakan apa? Apa? Mutabaqah. Ini dia. Paham sampai sini toh? Ini agak butuh pemikiran lebih. Bentar lagi lebih parah. Lazim disebut. Tidak ada kalimat lain. Iya, jadi mutabaqah mencakup dua. Kalau dikatakan Al-Khaliq, Al-Alim, Al-Basir, As-Sami'. Iya. Bagaimana lafaz ini menunjukkan mutabaqah? Dari sisi mana? Dari sisi mana? Menunjukkan zat Allah dan sifatnya. Tayyib. Kalau kita Al-Khaliq menunjukkan sifat saja, yaitu khalq, atau menunjukkan zat saja, maka ini apa dikatakan? Iya, ini kan dalalat tadammun. Dalalat tadammun, iya kan? Jadi ini lafaz, dari lafaz ini kita bisa ambil iya, lafaz tadammun atau mutabaqah. Iya. Sekarang yang terakhir. Wa yadullu ala sifatil ilmi wal qudrah biltizam. Perhatikan. Al-Khaliq itu tidak menunjukkan, tidak ada maknanya. Dikatakan qudrah, tidak ada. Karena Khaliq itu kalau di sisi makna sifat apa? Al-Khalq, ya kan? Tapi kenapa terkandung padanya ilm, qudrah? Ya kan? Sudah kita katakan kemarin apa? Bahwasanya nama itu, nama Allah SWT, Awsaf dan Alam. Awsaf dari sisi mana? Setiap lafaz, setiap nama memiliki sifat. Setiap nama memiliki sifat. Iya kan? Tidak mencakup satu sifat dalam satu nama. Iya, misalnya sifatnya Al-Ilim, ada Al-Khalq. Terus apa lagi? Al-Ilm, Al-Basir. Tidak, tapi satu nama, satu sifat. Sekarang, dari sifat Khalq ternyata terkandung padanya apa? Qudrah. Ada ilm. Tapi dari sisi mana? Biltizam, keharusannya. Artinya kalau dia pencipta, berarti mengharuskan apa? Dia memiliki ilmu. Iya. Dia memiliki apa? Kemampuan. Taruhlah misalnya ini. Iya. Ya, botol ini. Dikatakan ada yang buat. Ya kan? Tidak menunjukkan bahwasanya apa kandungannya ini botol. Dari sisi antum lihat.
Tidak ada kan? Antum pada lihat penutupnya, plastiknya, ya kan? Airnya. Sekarang dari sisi hal yang di luar yang menunjukkan lafaz, tapi di luar dari lafaz itu dikatakan apa? Ada yang menciptakan, ada yang membuat. Sekarang kalau dia buat berarti mengharuskan dia punya ilmu. Bagaimana cara dia buat botol kalau tidak ada ilmu? Bagaimana cara buat botol kalau tidak ada kemampuan? Begitu juga apa? Al-Khaliq. Jadi dalalatul Khaliq, lafaz Khaliq menunjukkan apa? Adanya ilmu. Adanya apa lagi? Adanya kudrah. Adanya kudrah. Iya. Ini akan datang nanti disebutkan oleh Syekh. Inilah yang penting harus diketahui oleh penuntut ilmu. Dalalatul iltizam. Iya, di luar dari lafaz itu. Ini diajak orang berpikir. Satu contoh kecil. Kalau kita katakan Allah Subhanahu wa taala, iya, nuzul. Ya kan? Turun. Berarti menunjukkan Allah itu? Iya. Ini keharusannya. Ini iltizam. Apakah dalil nuzul itu menunjukkan Allah tinggi? Dari lafadznya? Tidak ada. Tapi dari mana? Iltizam. Iya. Penting toh? Iya, penting. Itulah yang mereka pakai. Mereka pakai itu untuk menetapkan 7 nama dari sifat dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah Asy'ariyah. Dia katakan, dia lihat dulu makhluk. Berarti kalau ada makhluk berarti ada yang menciptakan. Oh, berarti Allah Subhanahu wa taala itu Al-Khaliq. Dari Khaliq dia lihat ada tinggi, ada putih, ada hitam, ya kan? Ada pendek. Berbeda-beda, berarti ada kudro. Ditetapkan lagi. Ya kan? Kemudian dari kudro dan Khaliq dikatakan apa? Oh, berarti hidup. Tidak mungkin orang mati. Ya kan? Oh, berarti kalau hidup dilihat apa? Oh, mendengar, melihat, bicara. Itu mereka. Inilah dia, dalalatul iltizam. Dari satu nama, dari satu sifat atau lafaz mengambil apa? Makna yang lain, tapi di luar dari lafaz itu. Dalilnya mana? Kata beliau. Paham toh? Bisa? Betul? Iya. Bisa? Saya belum paham. Iya. Ketika kita mengatakan sifat Allah dan iltizamnya, kita lihat juga keharusan Yesus apakah dia putih atau tidak. Betul. Ahsan. Iya. Jadi ketika kita dalam iltizam ini, dia juga dari apa? Dari dalilnya. Iya, dari dalilnya. Makanya saya bilang, ini digunakan oleh ahli sunnah untuk membantah apa? Mereka. Bukan sekedar digunakan untuk menetapkan sifat, tidak. Karena penetapan sifat itu harus tauqifiyah. Dari nama diambil sifat atau dari perbuatan atau penyebutan sifat sendiri. Itu ahli sunnah. Adapun dari iltizam tidak. Boleh, tapi dari sifat yang memang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa? Kudro. Ya kan? Kudro. Kemudian kalau orang al-Khaliq itu berarti ada sifat ilmu. Ya, dan ilmu dan kudro ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hasan, bagus. Ya, bisa ya? Sekarang dalilnya. Kata beliau, "Walihada lamma dzakarallahu khalaqas samawati wal ardh qala lita'lamu." Jadi penciptaan langit dan bumi dikatakan lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Jadi Allah mensifati dirinya dengan cipta. Dengan menciptakan langit dan bumi. Dari penciptaan ini dikatakan setelahnya agar kalian tahu. Agar kalian ilmui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu Maha mampu. Iya. Ini apa? Dalil iltizam. Jadi Allah pencipta menunjukkan Allah memiliki kemampuan. Apalagi wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma, dan Allah mengetahui segala sesuatu, melingkup segala sesuatu. Ilmunya mengetahui segala sesuatu. Iya. Apa yang dia kerjakan, apa yang dia menciptakan, Allah tahu. Iya. Adanya penciptaan langit dan bumi karena Allah mampu. Iya. Di samping itu kita tetapkan bahwasanya Allah Maha Pencipta. Iya. Ini dalil apa? Iltizam. Kalau dalil yadullu ala zat wa sifat, ini sudah berlalu. Ya kan? Tentang kaidah sebelumnya. Jadi yang fokusnya di sini mana? Dalil apa? Iltizam. Kata beliau, wa dalalatul iltizam mufidun jiddan. Iya.
Kata beliau, li talibil ilm idza tadabbara al-ma'na. Iya. Wa waffaqahu Allah Ta'ala fahman litalazum, fa innahu bidzalika yahsulu min ad-dalil al-wahid ala masaila katsirah. Iya, ala masaila katsiratin. Jadi kata beliau, dalal iltizam ini itu sangat penting, sangat berfaedah untuk penuntut ilmu. Kalau dia mentadabburi, iya, memaknai dari makna ini ditunjukkan oleh lafaz. Perhatikan. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepadanya dengan pemahaman dari lafaz talazum ini, dalal iltizam ini. Karena dengan hal tersebut maka kita bisa mendapatkan banyak masalah, banyak pemahaman, iya, masail dari satu dalil. Jadi satu lafaz timbul darinya atau keluar darinya banyak masail. Iya. Berkaitan apa? Terpenting adalah berkaitan dengan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian kata beliau, wa'lam anna al-lazima, ini faedah. Jadi beliau. Jadi selesai sebenarnya, sudah selesai tentang apa? Kaidah keempat ini. Bahwasanya asmaullah ta'ala, dalatul asma'illahi ta'ala ala dzati wa sifatihi takunu bil mutabaqah wa tadammun wa bil iltizam. Selesai. Kemudian diberikan faedah oleh beliau rahimahullah. Wa'lam anna al-lazima min qaulillahi ta'ala wa qouli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza sahha ay yakuna laziman fa huwa haqqun. Iya, wa dzalika li anna kalam Allah wa rasulahu haqqun. Iya, wa lazimul haqqi haqqun. Baik. Lianna Allah Ta'ala alimun bima yakunu laziman min kalamihi wa kalami rasulihi fayakunu muradan. Iya. Kata beliau, ketahuilah bahwasanya keharusan dari ucapan Allah Subhanahu wa taala dan ucapan Rasulnya, kalau keharusannya itu benar, maka itu hak. Tidak boleh kita tolak. Iya kan? Itu hak. Jadi kalau ada ucapannya dari Al-Quran, ucapan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya yang memberikan keharusan pada ucapannya itu, kemudian keharusannya itu hak, maka itu hak. Tidak boleh kita tolak. Tidak boleh lagi kita katakan sepertinya Rasulullah SAW tidak inginkan ini. Sepertinya Allah tidak menginginkan keharusan ini. Tidak. Selama keharusannya itu hak, maka kita tetapkan bahwasanya itu keharusan yang hak. Keharusan yang hak. Seperti dalam penetapan sifat. Katakan sifat Al-Khalq. Nama Allah Al-Khaliq. Kita tetapkan sifat Al-Khalq. Dari keharusannya, kalau dia pencipta berarti mengharuskan dia memiliki sifat apa? Qudro dan ilmu. Sekarang qudro dan ilmu ini apakah hak untuk Allah atau tidak? Hak. Maka kita tetapkan hak. Jangan kita abaikan. Jangan kita abaikan. Kita katakan belum tentu. Belum tentu. Ini kalau datang dari ucapan Allah dan Rasulnya. Wa dzalika li anna kalam Allah wa rasuluhu haqqun, karena ucapan Allah dan Rasulnya itu hak, benar, sabit. Wa lazimul haq haq, dan keharusan yang benar itu benar pasti. Wa li anna Allah Ta'ala alimun bima yakunu laziman, karena Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengetahui dari keharusan ucapannya dan ucapan Rasulnya, maka keharusan tersebut itu yang diinginkan dari ucapan Allah dan Rasulnya. Apa yang dari tadi lazim. Nah, intinya kalau ucapan Allah dan Rasulnya memiliki keharusan dan keharusannya itu hak, perhatikan, keharusannya itu hak, maka kita tetapkan bahwasanya itu hak. Tidak boleh kita abaikan. Kenapa? Karena keharusan yang hak untuk kalam Allah dan Rasulnya itu hak. Itu hak. Karena Allah Subhanahu wa taala lebih tahu dari apa yang diinginkan dari ucapannya. Dan kalau itu hak, maka itulah yang diinginkan. Tidak boleh kita tinggalkan atau abaikan. Apalagi kita sangka bahwasanya sepertinya ini bukan yang diinginkan Rasulullah, sepertinya ini bukan yang diinginkan Allah. Tidak. Selama itu hak, tidak boleh kita abaikan.
Sekarang adapun kalau ucapan selain Allah dan Rasulnya bagaimana? Kata beliau ini ada 3 keadaan. Wa amma al-lazimu min qawli ahadin siwa qaulillahi wa rasulihi falahu 3 halat. Adapun ucapan selain Allah dan Rasulnya ini 3 keadaan. Jadi kalau misalnya ada orang dia berkata, akan datang contohnya begini, dikatakan keharusan dari ucapanmu seperti ini. Iya. Dia berkata tentang sifat Allah, ya kan? Dia tetapkan sifat Allah misalnya. Iya. Kita katakan keharusan dari ucapanmu seperti ini. Iya. Ini ada 3 keadaan. 3 keadaan. Pertama kata beliau, al-awwal ayadhkura lil qail atau ayudhkar lil qail wa yaltazimu bihi. Iya. Dia ucapkan satu ucapan, kita sebutkan untuk dia. Bahwasanya ucapanmu ini mengharuskan seperti ini. Kita sampaikan kepada dia. Iya. Kau mengatakan seperti ini, maka keharusan dari ucapanmu seperti ini. Contoh, misla yaqula man yanfi as-sifat al-fi'liyah dari al-Mu'tazilah, syair selainnya. Iya. Jadi berkata orang yang menafikan sifat fi'liyah, liman yusbituha. Ini ahli sunnah. Jadi orang yang menafikan sifat fi'liyah ini berkata kepada orang yang menetapkan. Dikatakan yalzamu min isbatika as-sifat al-fi'liyah lillahi azza wa jalla ay yakuna min af'alihi ma huwa hadis. Perhatikan. Kita tetapkan sifat apa? Fi'liyah untuk Allah. Allah turun, Allah bicara, kemudian apa? Allah datang, iya. Allah ghadab, mahabbah. Allah cinta, Allah ridha. Ini sifat apa? Fi'liyah. Taib, saya tanya dulu. Sebelumnya sudah belajar akidah? Apa lumah atau? Hah? Siapa yang belum? Ada saya mau kasih keluar ini. Ini penting. Kalau saya langsung jelaskan, berarti antum akan paham. Orang yang sudah belajar mungkin paham. Jadi katakan begini. Kita tetapkan sifat fi'liyah. Ya kan? Sifat fi'liyah. Jadi orang yang menafikan sifat fi'liyah, dia katakan kepada kita, kalau antum tetapkan sifat fi'liyah, Allah turun. Perhatikan. Allah bicara. Allah datang. Ya kan? Berarti dari perbuatan Allah itu ada sesuatu yang baru. Iya. Sesuatu yang baru. Iya, perhatikan. Bagaimana maksudnya sesuatu yang baru ini? Jadi jangan disangka sesuatu yang baru Allah sebelumnya tidak bisa, kemudian bisa. Jadi berkaitan dengan fi'liyah Allah Subhanahu wa taala itu ada 3 perkara yang harus antum ketahui. Iya. Yang belajar sama saya di rumah, dia sudah mungkin. Hah? Iya, jadi ada 3 yang harus kita ketahui dulu. Pertama, bahwasanya sifat Allah Subhanahu itu dari sifat fi'liyah itu ada namanya jins. Iya. Jins. Jins ini namanya apa? Kudrah Allah dalam melakukan perbuatan yang dia inginkan. Iya. Asal sifat dari kemampuan Allah. Ini namanya apa? Jinsiyah. Dari kemampuan Allah berbuat, iya, muncullah perbuatan-perbuatan Allah. Dan ini namanya apa? Nau. Iya, muncullah perbuatan Allah. Allah bicara, Allah turun. Allah apa? Cinta, Allah marah, Allah ridha. Iya, Allah benci, Allah murka. Ini semuanya apa? Nau. Perhatikan dari perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala ini, dari sinilah ada yang namanya hadis. Baru. Jadi katakan, kalau dikatakan begini, Allah bicara dengan Nabi Musa. Perhatikan, Allah bicara dengan Nabi Musa. Lama setelahnya baru bicara dengan Nabi Ibrahim. Ini namanya hadis. Pembicaraan yang baru. Nanti Allah bicara dengan orang-orang mukmin di surga. Ini baru lagi. Ini baru lagi. Perhatikan. Barunya ini tidak menafikan bahwasanya Allah sebelum bicara dengan Nabi Musa atau sebelum bicara dengan Nabi Muhammad, Allah itu tidak bisa bicara. Kenapa? Kenapa dikatakan ketika taruhlah misalnya penciptaan langit dan bumi, kemudian Allah beristiwa. Perhatikan. Kapan Allah beristiwa?
ketika langit dan bumi telah diciptakan. Iya kan? Ketika langit dan bumi diciptakan, setelah itu baru Allah beristiwa. Pertanyaannya, sebelum penciptaan langit dan bumi, apakah Allah mampu beristiwa atau tidak? Mampu. Ini namanya apa? Asal sifat. Ini yang tidak dinafikan tidak boleh terlepas dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun barunya, kapan beristiwanya? Setelah penciptaan langit dan bumi. Kapan Allah turun di langit bumi? Sepertiga malam terakhir. Ini dikatakan apa? Ini namanya hadisnya, ini barunya. Jadi mereka katakan kalau antum tetapkan sifat fi'liyah untuk Allah, berarti antum mengharuskan dari sifat itu ada yang baru. Iya kan? Ada yang baru. Apa artinya baru? Apa di sisi mereka baru? Dulu tidak bisa, kemudian bisa. Kita katakan tidak. Kita katakan tidak. Karena hadis di sini adalah ahad dari cabang dari perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Dari sifat kalam itu ada untuk Allah. Kemudian kapan baru bicara? Bicara kepada Nabi Musa, Nabi Adam dulu. Iya. Pertanyaannya, sebelum bicara dengan Nabi Adam, apakah Allah tidak mampu bicara? Mampu. Jadi mereka nafikan itu. Kalau antum tetapkan sifat kalam untuk Allah, berarti ada yang baru. Dikatakan na'am, ada yang baru, tidak ada masalah. Akan dijawab nanti. Ya kan? Kata beliau, paham sampai sini itu 3 hal itu. Fa yaqulu al-musbit, maka dibantah, dikatakan na'am. Iya, kita katakan iya. Wa ana altazimu bidzalik. Saya mengharuskan seperti itu memang. Kalau saya tetapkan sifat fi'liyah, berarti ada yang baru. Fa inna Allah Ta'ala lam yazal wa la yazal fa'alan lima yurid. Saya mengharuskan seperti itu karena Allah Subhanahu wa taala itu dikatakan terus-menerus itu berbuat. Apa saya ini berbuat? Mau turun kah? Mau bicara kah? Mau marah kah? Mau cinta kah? Iya. Cinta kepada fulan, turunnya cuma seperti malam terakhir. Iya. Kemudian istiwanya itu setelah penciptakan langit dan bumi. Bicaranya itu nanti ketika di hari kiamat. Iya. Setelah berbicara kepada Nabi Muhammad, kemudian Allah bicara nanti pada hari kiamat bersama kaum mukminin. Jadi ini namanya hadis. Kita tidak nafikan. Iya. Jadi keharusan ini hak atau tidak? Hak. Jadi orang kalau bicara, pembicaraan antum mengharuskan ucapan antum seperti ini. Kita tanya dia. Iya. Kalau dia ikrar, iya sudah. Iya, saya akui keharusan dari ucapan saya seperti ini. Ya sudah. Selesai. Selama itu benar, akui bahwasanya itu adalah keharusan dari ucapan saya. Berkaitan dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang baru, iya, ini ahadnya. Jadi katakan apa? Qadimun naw hadisun ahad. Ini dia istilahnya. Ini yang antum sering dapat mungkin. Kalau yang saya bagi tadi 3 itu tidak antum dapat kecuali beberapa kitab saja. Dan ini diambil dari ucapan Ibnu Utsaimin rahimahullah di beberapa kitabnya. Iya, yang ada antum dapat cuma qadimun naw hadisun ahad. Qadimun naw itu asal sifatnya. Asal sifat Allah bicara. Iya, kemampuan Allah bicara ada. Kemudian hadisun ahadnya ini person-personnya. Keluar satu-satu. Allah bicara dengan Nabi Adam. Setelah itu lama Allah bicara dengan Nabi Musa. Kemudian setelah Allah bicara dengan Nabi Muhammad. Kemudian setelah itu Allah bicara dengan kaum mukminin. Perhatikan, di antara fitrah pembicaraan ini dengan jangka yang lama, itu tidak menafikan bahwasanya Allah tidak mampu bicara. Bisa. Tapi pembicaraannya keluar dengan kehendak dan kemauan Allah Subhanahu wa taala. Katakan fa inna Allah ta'ala lam yazal wa la yazal fa'ala lima yurid wa la nafada li aqwalihi wa af'alihi, dan tidak akan habis ucapannya dan perbuatannya. Iya. Jadi ini asal sifatnya, kemampuan Allah berbuat, tidak akan habis. Terserah mau apa yang datang sama kita, itu kita tetapkan. Iya, Allah turun, Allah marah, Allah istiwa. Kama qala ta'ala, "Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada." Perhatikan. Iya, seandainya lautan itu jadi tinta untuk menulis dari kalimat Allah Subhanahu wa taala, maka
akan habis tinta itu sebelum habis kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun didatangkan semisalnya lagi, tidak akan habis. Menunjukkan apa? Allah itu kalau mau bicara, tidak akan habis. Tapi ketika tidak bicara, tidak menafikan bahwasanya Allah tidak ada kemampuan untuk bicara. Wa qala walau annama fil ardi min syajaratin aklamun wal bahru yamudduhu min ba'dihi sabatu abhurin ma nafidat kalimatullah innallaha azizun hakim. Ini dalil juga bahwasanya jadikan pepohonan itu daun-daun sebagai kertas untuk ditulis. Tintanya lautan itu tidak akan habis dari ucapan Allah. Habis semuanya ditulis, kalam Allah Subhanahu wa taala tidak akan habis. Perhatikan kata beliau, wa hudusu ahadi fi'lihi ta'ala la yaltazimu naqsun fi haqqihi. Jadi adanya sesuatu yang baru. Jadi hadis di situ sebelumnya itu bukan makhluk tapi at-tajaddud al-fi'l. Perbuatan yang baru untuk Allah. Tapi bukan al-hadis itu makhluk. Bukan apa? Al-hadis makhluk. Taib. Kenapa dingin? Terlalu dingin Kata beliau, jadi adanya person-person dari perbuatan Allah ini tidak mengharuskan apa? Ada kekurangan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka katakan kalau kita tetapkan sifat fi'liyah berarti mengharuskan Allah kurang. Kenapa? Karena tercipta sesuatu yang baru dari diri Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan apa? Mahallul hawadis. Ini ada baru lagi, istilah baru. Mahallul hawadis itu muncul darinya apa? Sesuatu yang baru dari diri Allah Subhanahu wa taala. Ini ucapan ada 3 rincian. Ada 3 rincian. Tidak usah saya sebut di sini. Jadi maksudnya mahallul hawadis timbul dari diri Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang baru. Mereka inginkan mahallul hawadis itu makhluk. Makanya dia tolak. Kalau kita tidak, mahallul hawadis artinya perbuatan Allah Subhanahu wa taala dari ahad-ahadnya dari perbuatan Allah Subhanahu wa taala itu ada. Kalau kita kata kalau itu yang diinginkan dari ucapan mereka, kita katakan iya. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala itu dilingkupi dengan sesuatu yang baru. Yaitu apa? Perbuatan Allah Subhanahu wa taala, pembicaraan Allah dengan fulan dan fulan, turunnya Allah, istiwanya Allah. Ini semua apa? Hawadis dari Allah. Karena mereka itu meyakini bahwasanya Allah itu qadim. Maksudnya qadim. Terdahulu, semua yang ada berkaitan dengan Allah itu qadim, terdahulu. Jadi kapan ada yang baru? Berarti menafikan sifat qadim ini. Sifat qadim untuk Allah itu mereka. Itu apa? Mereka. Makanya mereka tolak. Dia bantah kepada kita. Kalau antum tetapkan sifat fi'liyah berarti mengharuskan antum menjadikan Allah itu memiliki sesuatu yang baru. Sedangkan Allah itu apa? Disifati qadim, terdahulu. Katakan iya terdahulu. Tapi apanya? Asal sifatnya terdahulu. Allah dari dulu bisa bicara, Allah dari dulu mampu untuk turun. Allah dari dulu mampu untuk istiwa. Tapi kapan istiwanya? Barunya istiwa setelah penciptaan alam tidak menafikan bahwasanya Allah itu memiliki hal yang baru, tidak. Tidak, karena Allah fa'alul lima yurid. Apa saja yang diinginkan terserah. Mau dikuat dengan waktu, mau tidak, mau turun di siang hari, tidak ada masalah. Jangan kita nafikan ketika Allah cuma turunnya sepertiga malam terakhir, berarti Allah tidak mampu turun di siang hari. Tidak. Seandainya ada nas, Allah turun siang hari, kita tetapkan Allah turun siang hari. Tapi tidak ada. Kita tidak boleh tetapkan sesuatu yang tidak datang dalilnya. Ini yang pertama. Jadi kalau ada lawazim seperti ini, dikatakan kepada si pembicara ini, katakan lawazim dari ucapanmu begini, saudara. Dikatakan iya. Oke, selesai. Sekarang keadaan kedua. Ayudgar lahu wa yamna'u talazum bainahu wa baina qawlihi. Sekarang disebutkan ucapanmu itu mengharuskan seperti ini. Apa dikatakan? Oh tidak, saya tidak mau itu. Bukan itu yang saya inginkan. Kalau tadi diakui. Sekarang tidak, dia larang. Bukan ini.
bukan ini. Contohnya ayakula an-nafi li sifat liman yusbit. Ini contoh lagi. Jadi orang Mu'tazilah atau Asy'ariyah dikatakan lagi kepada Ahlussunnah. Yalzamu min isbatika ayyakuna Allah Ta'ala. Sekarang penetapan sifat. Jadi tadi sifat fi'liyah saja. Sekarang sifat secara umum. Zatiyah, fi'liyah, terserah. Dikatakan ayyakuna Allah Ta'ala musyabihan lil khalq fi sifatihi. Keharusan dari ucapanmu kau tetapkan Allah berilmu, Allah memiliki tangan, Allah memiliki wajah, mengharuskan kau itu samakan diri dengan Allah. Sekarang dikatakan ayyakula an-nafi di sifat. Iya. Liman yusbit. Iya. Jadi dia katakan orang yang menafikan ini karena dia tidak mau. Kalau dia nafikan, kalau dia tetapkan berarti mengharuskan ada kesamaan terhadap makhluk. Sekarang ahli sunnah tetapkan. Dia bawa kaidahnya kepada ahli sunnah. Ya, dia mau ahli sunnah juga seperti itu. Kalau menetapkan berarti mengharuskan ada kesamaan. Iya. Menyamakan Allah dengan makhluknya. Nah, dia bawa syubhatnya. Maka kata fayaqulul musbit, la, tidak. La yalzamu dzalika anna sifatul khalq al-khaliq tidak mengharuskan itu. Lianna sifatul khaliq iya mudhafatun ilaihi. Lam tudkar mutlaqatan. Iya. Hatta yumkin ma alzamta bihi. Wa ala hada fatakunu mukhtassatan bihi. La'iqatan bihi. Iya, kata beliau tidak mengharuskan kalau kita tetapkan sifat fi'liyah, sifat dzatiyah itu semisal dengan makhluk. Enggak. Kenapa? Ini kaidahnya karena sifat Allah Subhanahu wa taala itu diidofakan kepada Allah. Dikatakan apa? Yadullah, wajhullah. Iya, perhatikan? Iya kan? Kalau diidofakan seperti ini mengharuskan apa? Sifat yang sesuai dengan kebesaran Allah. Kalau saya katakan begini, tangannya si fulan dengan siapa? Siapa namanya? Aldi. Tangannya Aldi dengan tangannya ini. Siapa namanya itu? Rizky. Perhatikan. Kalau saya katakan tangannya Aldi. Iya. Kalau saya katakan tangan, iya mutlak ya. Saya katakan tangan. Pasti pikirannya antum, iya tangan ya tangan toh. Iya, antum tidak bayangkan dulu besar atau kecil, enggak. Antum katakan tangan, sudah, kelas tangan. Tapi kalau saya katakan tangannya Aldi dengan tangannya Rizky, apa yang tergambar sama antum? Tangannya Rizky besar. Iya toh? Karena sesuai dengan badannya. Iya. Tangannya siapa? Adli? Siapa? Aldi kecil karena ya, kecil juga. Nah, itulah dia. Jadi kita tidak mengharuskan kalau kita tetapkan sifat tangan untuk Allah, berarti mengharuskan semisal dengan tangan makhluk. Tidak. Tapi karena tangan yang datang dari penyebutan tangan sifat Allah SWT itu didobakan kepada Allah, yadullah. Berarti mengharuskan tangan itu iya tangan tapi sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah. Karena Allah itu agung, besar, mulia. Iya. Nah, itu dia. Itu penafian apa? Bantahan terhadap mereka. Walam tudkar mutlaqatan, dan Allah tidak pernah menyebutkan sifatnya mutlak. Apa mutlak? Tidak ada penyandarannya. Tidak di mana antum dapat sifat Allah memiliki tangan saja. Pasti yadullah. Iya, bal yadahu mabsutatan. Iya. Ya kan? Jadi itu bantahan untuk mereka. Hatta sampai kalau yumkinu ma alzamta bihi, sampai memungkinkan kau mengharuskan seperti itu. Bahwasanya tangan Allah sama dengan tangan makhluk. Wa ala hada fatakun mukhtassatan bihi. Dan di atas seperti inilah maka khusus untuk Allah Subhanahu wa taala, la'iqatan bihi. Iya, sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah. Begitu pula kalau makhluk. Iya. Monyet punya tangan atau tidak? Tangannya monyet dengan tangannya manusia. Perbedaan yang luar biasa. Iya, tapi kalau saya katakan tangan, antum tergambar tangannya monyet? Tidak, pasti tangan, ya tangan, toh. Tapi kapan saya idofakan? Tergambar tangan monyet. Wih, ya kan? Tangan ini, tangan itu. Ya itu dia, itu apa namanya? Kalau mau orang pakai akal, itu dia akalnya. Iya, kama annaka ayuhan nafi. Sekarang dibalik. Jadi kita tetapkan sifat apa namanya? Sifat untuk Allah. Perhatikan, sebagaimana engkau
Wahai orang yang menafikan sifat untuk Allah, engkau menetapkan untuk Allah zat, tapi engkau larang bahwasanya zat Allah sama dengan zat manusia. Coba kita katakan, apakah Allah memiliki zat? Pasti iya sekarang. Berarti zat Allah sama dengan zat manusia? Pasti tidak bisa. Kenapa? Karena Allah besar, maha agung. Sedangkan manusia apa kurang? Begitu juga sifat. Apa bedanya? Iya. Apa bedanya? Dikatakan mana? Wa tamna wa yakuna musyabihan lil khalq fi dzatihi fa ayyu farqin baina dzat wa sifat? Apa perbedaannya? Iya. Kalau istilahnya dalam kalam fi dzat juz'un min kalam, atau kalam fi sifat juz'un min kalam fi dzat. Iya. Jadi kalam zat itu sebagian dari kalam zat. Jadi tidak ada perbedaan. Sama. Iya. Ucapanmu terhadap sifat sama. Itu bagian juga dari ucapanmu terhadap zat. Jadi kalau kau tetapkan zat, kau larang untuk semisal dengan zat manusia, zat makhluk, sama juga dengan sifat. Iya. Karena sama-sama makhluk itu punya zat. Tapi zatnya beda. Zatnya apa? Beda. Ini yang ketiga. Wa hukmul lazim fi hataini halatain zahir. Ini tidak terasa. Dan hukum keharusan pada dua hal ini itu nampak ya. Karena satunya apa? Menetapkan, mengiyakan. Kesatunya apa? Menolak. Jadi kalau dia tolak berarti tidak boleh kita haruskan bahwa ini harusnya ucapanmu, enggak. Kalau dia akui, kita iyakan. Tapi kalau dia tolak, jangan kita paksa. Sekarang yang ketiga, kita baca. Padahal rencana saya mau ambil dua. Qadarullah. Sekarang yang kedua, yang ketiga, al-halat tsalitsah. Al-halat tsalitsah. Ayakuna lazim maskutan anhu. Perhatikan, orang yang mengharuskan ucapan ini dia diam. Dia tidak iyakan, dia tidak tolak juga. Iya, dari ucapannya ini. Ini yang keliru. Iya, yang bikin bingung ini. Maskutan anhu fala yadhkur biltizam wala mana. Iya. Dia tidak menyebutkan keharusan dari ucapannya. Maksudnya dia tidak iyakan. Dia juga tidak menolak. Jadi tidak tahu apa maksudnya ini. Iya. Mungkin ada yang ngomong misalnya begini, jauh, ya kan? Jauh. Kita tidak bisa hubungi dia. Apa keharusan dari ucapan? Tidak. Bingung dia. Artinya kita tidak bisa sampaikan. Kalau yang tadi kita temui orangnya, dia katakan iya, ini keharusan. Oke. Satunya lagi, ini keharusannya, dia tolak. Oke. Berarti tidak harus. Sekarang ada yang ngomong tapi tidak bisa kita sampaikan, ini keharusannya. Iya. Dia juga tidak bilang, tidak mengharuskan ucapan saya begini. Iya. Dia juga katakan kalau apa itu? Dia juga tidak katakan kalau saya larang kalau keharusan ucapan saya seperti ini. Tidak. Pokoknya tawakuf, tidak ada. Diam dia. Kata beliau, fahukmuhu fi hadhil hal alla yunsab ila al-qa'il. Jadi hukumnya tidak boleh disandarkan kepada orang yang bicara. Li'annahu yahtamil law dzakara atau law dzukira lahu ayaltazama bihi aw yamna'u at-talazum. Kalau disebutkan mungkin dia iyakan. Ini ihtimalnya. Atau kalau disebutkan mungkin dia larang. Jadi adanya ihtimal berarti dilarang kita menisbahkan ucapan ini kepada yang mengatakan ini. Wa yahtamilu law dzukira lahu fatabayyana lahu. Dan bisa juga kalau disebutkan kemudian jelas untuknya. Iya. Luzumuhu wa butlanuhu. Jelas untuknya apa? Keharusan dan kebatilan dari keharusan ini. Maka ayarji'a an qawlihi. Maka dia pun kembali dari ucapannya. Dia katakan, oh kalau begitu saya tidak mau ngomong. Saya tarik ucapan saya. Karena bahaya, keharusannya bahaya. Fasid. Iya. Li'anna al-fasadil lazim yadullu ala fasadil malzum. Karena kerusakan, dari ucapan itu mengharuskan apa? Rusak apa? Keharusannya. Contoh, dikatakan Allah di mana-mana. Iya. Kenapa ucapan ini buruk? Iya. Dikatakan ini ucapan buruk. Iya kan? Kenapa? Karena keharusannya yang menunjukkan dia buruk.
Kalau misalkan Allah di mana-mana, apa keharusannya? Hah? Ya kan? Berarti Allah di bawah berarti. Ya kan? Allah di bawah. Dan ini menafikan apa? Sifat ulu. Yang kedua berarti Allah di tempat yang tidak suci. Bertempat di mana? Banyak keharusannya. Makanya katakan fasadil lazim ya dulu ala fasad al-malzum. Ya kan? Jadi keharusan yang buruk menunjukkan ucapannya ini apa? Buruk. Jadi ucapan itu kalau dilihat Allah di mana-mana, luar biasa. Perhatikan, perhatikan Allah di mana-mana. Ya kan? Berarti mungkin terbetik dalam orang yang tidak belajar, berarti Allah melihat kita ini. Bahaya, Allah dekat dengan kita, bahaya, ya kan? Tapi apa keharusan dari ucapan ini? Menunjukkan kalau kita tahu keharusannya, berarti menunjukkan apa? Rusaknya dari ucapan itu. Jadi kapan kita tahu rusaknya ucapan? Kalau kita lihat apa? Keharusannya. Jadi jangan tertipu. Jangan tertipu. Ini keadaan yang ketiga. Waliwurudi hadainil ihtimalain, dan karena adanya dua ihtimal ini, la yumkin al-hukmu bi anna al-lazim al-qaul qaul. Jadi tidak mungkin kita hukumi bahwasanya itu adalah ucapannya. Iya. Maksudnya keharusannya itu adalah ucapannya dia. Tidak. Tapi kita diam. Kita apa? Diam. Tidak boleh kita nisbahkan. Kata beliau, fa in qila idza kana hadzal lazim. Selesaikan mi atau belum istirahat antum? Kita mau belajar. Baik. Ya, kita potong saja jadi. Sudah lewat sekali ini. Insyaallah kita ambil besok sampai ada yang keempat. Kita ulang besok yang ketiga. Hah? Kan tadi yang berkaitan dengan perbuatan Allah itu ada 3. Yaitu enam dan kembali lagi itu. Hah? Kenapa ya? Ya, jenisnya itu asal sifatnya. Iya. Ini sifat yang tidak boleh terlepas dari Allah Subhanahu wa taala. Ini dengan dalil apa? Fa'alul lima yurid. Iya kan? Ini Allah fa'al. Iya. Selalu berbuat dari apa yang dia inginkan, tidak pernah terputus. Apa saja ini kehendaki berbuat. Sekarang dari perbuatan Allah apa? Nah, ini nau'nya. Perbuatan Allah apa? Bicara, turun, istiwa. Ini perbuatan, ini nau'nya. Nau' dari asal sifat ini, kemampuan Allah berbuat. Sekarang dari nau' ini ada ahadnya. Contoh kalam. Ini kalam ada ahadnya. Ahadnya itu Allah bicara kepada Nabi Adam, Allah bicara kepada Nabi Musa, Allah bicara kepada Nabi Muhammad, Allah bicara kepada orang mukmin di hari kiamat. Ini karena ahadnya. Ini yang baru dari Allah. Ini yang baru dari Allah. Ya kan? Bisa. Jadi jangan disangka bahwasanya ketika Allah berbuat yang baru menunjukkan Allah sebelumnya itu tidak bisa. Seperti makhluk. Makhluk itu tidak bisa berjalan sebelumnya. Ya kan? Kemudian besar, baru dia bisa berjalan. Berjalannya ini dikatakan baru untuk dia atau tidak? Baru. Semuanya baru. Tidak ada yang dari dulu memang dari dulu ini baru. Kenapa? Dari dulu dia tidak mampu. Kemudian apa? Mampu. Kalau Allah tidak. Ketika Allah turun seperti malam terakhir, ya kan? Di waktu itu. Kemudian Allah istiwa setelah penciptaan langit dan bumi. Ini tidak mengharuskan Allah sebelumnya tidak mampu. Allah sebelumnya tidak mampu. Tidak mampu istiwa. Tidak mampu apa? Turun. Tidak mampu bicara. Karena Allah memiliki asal sifat. Yaitu apa? Fa'alul lima yurid. Paham? Jangan sampai antum lama lagi sini. Kemarin di rumah itu lama sekali. Sampai 2 pertemuan. Kenapa? Karena ucapannya Ibnu Qudamah berkaitan dengan hal itu. Jadi saya jelaskan. Sama juga di sini. Bisa? Selesai? Baik.
Subhanakallah, asyhadu an la ilaha illa anta.